Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Marlinawati, NIM 11811123350. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia kelas 5B mata kuliah Psikolinguistik, dosen pengampu Dr. Randa Murni MPD, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang gangguan berbahasa, yakni afasia motorik dan afasia sensorik. Sebelum memasuki materi pada gangguan berbahasa, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang apa itu berbahasa. Berbahasa merupakan proses mengeluarkan pikiran dan perasaan dari otak secara lisan dalam bentuk kata atau kalimat. Proses tersebut bersifat kompleks karena mensyaratkan berfungsinya berbagai organ yang mempengaruhi mekanisme berbicara, berpikir, atau mengolah buah pikiran ke dalam bentuk kata-kata, serta modalitas mental yang terungkap saat berbicara yang juga ditentukan oleh faktor lingkungan. Untuk mencapai kemampuan berbahasa, diperlukan terpenuhinya beberapa elemen sebagai berikut. Lengkapnya sistem penginderaan. B. Lengkapnya sistem syaraf pusat. C. Kemampuan mental yang cukup. D. Kestabilan emosi. Dan yang terakhir, pajanan pada bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Alat bicara yang baik akan mempermudah berbahasa dengan baik. Namun, mereka yang memiliki kelainan fungsi otak dan bicaranya tentu mempunyai kesulitan dalam berbahasa, baik produktif maupun reseptif. Apabila sejak masa kanak-kanak terdapat kekurangan atau ketiadaan setidaknya satu dari elemen di atas, dapat menyebabkan munculnya gangguan dalam berbahasa. Sehingga gangguan berbahasa dapat juga dikatakan sebagai ketidakmampuan untuk mengendalikan organ yang berpengaruh terhadap kegiatan berbahasa. Penderita mengalami kesulitan ketika hendak menyampaikan pikiran dan perasaannya melalui lisan dalam bentuk kata-kata maupun kalimat. Dapat dikatakan juga bahwa penderita yang mengalami gangguan berbahasa memiliki kelainan fungsi otak dan alat bicara, sehingga kemampuan berbahasanya terganggu dan mereka mengalami kesulitan dalam berbahasa. Gangguan berbahasa memiliki beberapa jenis, yakni ketidakmampuan ekspresif atau afasia motorik dan afasia reseptif atau afasia sensorik. Pertama, afasia motorik. Afasia motorik terjadi akibat dari terganggunya neuron motorik yang berfungsi untuk meneruskan impuls dari sistem saraf pusat ke otot dan kelenjar yang akan melakukan respon tubuh. Afasia motorik berkenaan dengan terganggunya area berbahasa yang berhubungan dengan lobus frontal, lobus temporal, dan lobus parietal di otak bagian Broca. Penderita memiliki keinginan yang kuat untuk menyampaikan apa yang dipikirkan dan apa yang ada di perasaannya. Akan tetapi, keinginan itu tidak dapat terjadi karena untuk menyampaikannya melalui perkataan, penderita mengalami kesulitan. Seringkali penderita afasia motorik mengalami depresi karena mereka tidak dapat mengutarakan apa yang dipikirkan dan apa yang ada di perasaannya. Afasia motorik ini terbagi menjadi beberapa jenis, antara lain: A. Afasia motorik kortikal atau afasia Broca, yakni tempat menyimpan sandi-sandi perkataan adalah korteks daerah Broca. Maka apabila gudang penyimpanan itu musnah, tidak akan ada lagi perkataan yang dapat dikeluarkan. Jadi, afasia motorik adalah hilangnya kemampuan untuk mengutarakan isi pikiran dengan menggunakan perkataan. Penderitanya masih mengerti bahasa lisan dan tulisan, namun ekspresi verbal tidak bisa sama sekali.
Jadi, afasia motorik kortikal merupakan gangguan yang disebabkan oleh hilangnya kemampuan untuk mengutarakan isi pikiran dengan perkataan. Artinya, penderita hanya bisa menyampaikan isi pikirannya dengan melalui ekspresi visual berupa bahasa tulis dan bahasa isyarat. Penderita tidak mengalami kendala dalam memahami bahasa lisan dan bahasa tulisan. Penderita afasia motorik kortikal mengalami kesulitan ketika berbicara spontan, lambat dalam berbicara, terbata-bata, menonton, dan cenderung menggunakan kalimat pendek. Dalam memahami kalimat dengan struktur kompleks mengalami kesulitan sehingga penderita kurang mampu dalam mengulang kalimat dan kurang mampu dalam penyebutan nama benda. Hal ini disebabkan oleh kerusakan pada lapisan permukaan daerah Broca. Afasia motorik kortikal menyebabkan gangguan pada perencanaan dan pengungkapan ujaran. Gejala afasia motorik kortikal meliputi ketidakmampuan mengucapkan, ketidakmampuan untuk berbicara spontan, tidak mampu untuk membentuk kata-kata, terbatasnya perilaku verbal, dan tidak mampu untuk menyebutkan nama objek. Namun, gejala tersebut dapat ditangani dengan perawatan selama beberapa periode di rumah sakit dan ditangani oleh orang yang ahli dalam bidang komunikasi. Untuk dapat berkomunikasi dengan penderita afasia motorik kortikal tidak sesulit berkomunikasi dengan penderita afasia yang memiliki tingkatan penderita lebih parah. Jika hendak mengatakan sesuatu kepada penderita afasia motorik kortikal, maka katakan saja seperti berbicara seperti orang normal, karena pada dasarnya penderita afasia motorik kortikal tidak memiliki masalah dalam memahami ujaran yang kita sampaikan. Namun, respon yang diberikan oleh penderita afasia motorik kortikal hanya berupa bahasa isyarat atau bahasa tulisan yang bukan melalui ujaran. Proses berkomunikasi penderita afasia motorik kortikal berbeda dengan manusia normal. Dalam hal merespons stimulus, penderita afasia motorik kortikal mengalami kesulitan dalam menyampaikan ekspresi verbal dan hanya memberikan respon melalui bahasa isyarat atau tulisan. Namun, penderita masih bisa memahami apa yang diutarakan oleh orang lain. B. Afasia motorik subkortikal. Afasia motorik subkortikal terjadi akibat posterior di otak, sehingga penderita hanya bisa mengeluarkan pikiran dengan cara membeo atau berceloteh tanpa makna yang jelas. Penderita juga hanya bisa memahami bahasa baik verbal maupun visual melalui tulisan atau isyarat. Walaupun terkadang penderita menunjukkan ciri bicara spontan dengan cepat, namun tak berarti intonasi kalimat cukup baik. Meskipun nampaknya fasih, penderita sangat buruk dalam menyimak bahasa. Semua perkataannya tersimpan utuh di dalam otak, namun penderita tidak dapat menyampaikan perkataan itu karena mengalami kerusakan di lapisan bawah bagian Broca, sehingga perintah untuk mengeluarkan perkataan tidak dapat disampaikan. C. Afasia motorik transkortikal. Afasia motorik transkortikal terjadi karena terganggunya hubungan langsung antara daerah Broca dan Wernicke. Ini berarti hubungan langsung antara pengertian dan ekspresi bahasa terganggu. Pada umumnya, afasia motorik transkortikal ini merupakan lesi kortikal yang merusak bagian daerah Broca. Jadi, penderitanya dapat mengutarakan perkataan substitusinya. Penderita juga mengalami kesulitan dalam pengulangan kalimat, namun penderita dapat menyampaikan perkataan yang singkat dan tepat. Penderita juga dapat berbicara dengan fasih dalam penyampaian dan penyimakan nama juga tidak terhambat. Misalnya, untuk mengatakan pensil sebagai jawaban atas pertanyaan, barang yang saya pegang ini namanya apa? Dia tidak mampu mengeluarkan perkataan itu, namun mampu untuk mengeluarkan perkataan itu, untuk menulis. Afasia ini disebut juga afasia nominatif. 2. Afasia sensorik.
Afasia sensorik terjadi akibat adanya kerusakan pada leksikortikal di daerah Wernicke hemisferium yang dominan. Kerusakan itu terletak di kawasan asosiatif antara daerah visual, daerah motorik, dan daerah pendengaran. Penderita afasia motorik mengalami gangguan pada apa yang dilihat dan apa yang didengar. Dapat dikatakan juga, penderita afasia sensorik tidak dapat memahami bahasa lisan dan bahasa tulis. Namun, penderita afasia sensorik masih mempunyai curah verbal yang hanya dipahami oleh dirinya sendiri maupun orang lain. Gangguan afasia sensorik sangat kompleks karena adanya kerusakan pada leksikortikal yang merupakan kawasan asosiatif antara visual, sensorik, motorik, dan pendengaran. Indah juga menjelaskan bahwa penderita tidak hanya mengalami kesulitan mendengarkan, penglihatannya juga terganggu. Pada penderita dalam pengertian visual yang tidak terlalu parah, masih dapat berkomunikasi secara nonverbal melalui media gambar yang sederhana. Nah, teman-teman, cukup sekian ya pembelajaran kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan pernah bosan ya untuk selalu belajar. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.